Subscribe sekarang channel MGP Gacor. Bersama kita raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo MGP Gacor Mania, selamat datang kembali di channel kesayangan kita yang selalu update dengan berita-berita terpanas dari dunia MotoGP. Hari ini kita akan membahas salah satu misteri terbesar di pedok Ducati. Ada apa dengan Francesco Bagnaia dan motor GP25-nya? CEO Ducati sendiri, Claudio Domenicali, akhirnya angkat bicara dan mengakui bahwa masalahnya tidak sederhana. Yuk kita bedah tuntas. Kita semua tahu Pecco Bagnaia adalah juara dunia bertahan 2 kali, seorang pembalap yang luar biasa dengan bakat alami dan mental juara. Tapi di musim ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Meskipun kita sudah melihat kilasan performa briliannya, konsistensinya masih jadi pertanyaan besar, terutama jika dibandingkan dengan performa luar biasa Marc Marquez di Ducati. Ambil contoh Grand Prix Jerman akhir pekan lalu. Di sprint race yang basah, Marc Marquez tampil dominan, meraih kemenangan dengan selisih lebih dari 6 detik. Performa yang benar-benar luar biasa menurut Domenicali sendiri. Tapi di sisi lain, Pecco Bagnaia justru finish di posisi ke-11, tertinggal hampir 20 detik di belakang rekan setimnya itu. Ini cukup mengkhawatirkan mengingat Pecco adalah pembalap yang pernah memenangkan balapan basah di Thailand tahun lalu. Claudio Domenicali, CEO Ducati, tak menampik kekhawatirannya. Berbicara kepada Sky Italia, Domenicali belak-belakan, Marc menjalani balapan yang luar biasa, tetapi peran Pecco selalu sedikit mengkhawatirkan kami. Jika saya punya solusi untuk masalahnya, saya pasti sudah menyarankannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bahkan di level tertinggi manajemen Ducati, mereka pun belum menemukan jawaban pasti atas kesulitan Pecco. Memang Pecco berhasil bangkit di Grand Prix kering hari Minggu, meraih posisi ketiga yang beruntung. Ia diuntungkan oleh kecelakaan yang dialami Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi. Namun terlepas dari podium itu, rasa tidak nyaman Pecco dengan motor GP25-nya masih terasa. Dan inilah inti masalahnya MGP Gacor Mania. Domenicali mengakui jelas masalahnya tidak sederhana. Masalah utama yang sedang dicari solusinya adalah kesulitan Pecco saat memasuki tikungan. Untuk mencari solusi, Ducati bahkan membawa sasis baru di Jerman. Sasis ini sebenarnya pernah disukai oleh Pecco saat uji coba Misano tahun lalu, di mana ia merasa bisa menjadi keuntungan di trek dengan cengkraman tinggi. Namun Pecco justru memutuskan untuk kembali ke desain standar untuk sisa akhir pekan Sachsenring. Ini menunjukkan betapa rumitnya proses adaptasi dan pencarian feeling yang pas. Domenicali menjelaskan bahwa perubahan konstan untuk mencoba menghidupkan kembali feeling Pecco meskipun diperlukan juga berarti ia memiliki motor yang kurang familiar, terutama untuk kondisi basah. Ini seperti efek domino MGP Gacor Mania. Pecco adalah pembalap yang memenangkan balapan terakhirnya saat basah. Jadi ada sesuatu yang tidak beres, kata Domenicali. Ia menambahkan, ketika Anda memiliki pengaturan dasar yang membuat Anda percaya diri dan Anda hanya mengubah sedikit dari satu balapan ke balapan berikutnya dan dari satu kondisi ke kondisi berikutnya, itu memberi Anda lebih banyak kepercayaan diri dalam semua kondisi. Melakukan perubahan terus-menerus untuk mencoba menemukan solusi yang berbeda tidak membantu Anda mendapatkan kepercayaan diri. Ini adalah lingkaran setan. Butuh perubahan untuk perbaikan, tapi perubahan terus-menerus justru mengurangi kepercayaan diri. Namun terlepas dari kesulitan itu, Domenicali jauh lebih gembira dengan penampilan Pecco pada hari Minggu. Ia memuji Pecco yang kembali percaya diri dan senang melihatnya kembali naik podium. Ini menunjukkan bahwa semangat Pecco tetap ada dan ia terus berjuang. Meski begitu, Pecco sendiri mengakui ada yang harus dirubah. Ia finish 7 detik di belakang Marc Marquez dan 0,7 detik di belakang Alex Marquez yang cedera di balapan utama.
yang berarti ia kehilangan jarak lebih jauh dari kedua bersaudara itu dalam perburuan gelar. Rasanya dimanapun saya memulai, saya selalu finish di posisi ketiga, dan jelas kita perlu mengubah sesuatu, kata Pecco, sebuah pengakuan jujur dari seorang juara. Kami membuat langkah kecil ke depan, dan meskipun belum ideal, kami berhasil memulihkan posisi dan mencetak poin penting yang merupakan hal penting, tutup Pecco. Apapun yang terjadi di MotoGP Republik Ceko akhir pekan ini, Pecco Bagnaia akan memasuki jeda musim panas di posisi ketiga dalam klasmen kejuaraan dunia. Jadi MGP Gacor Mania, masalah Pecco Bagnaia dengan motor GP25 ini memang bukan hal sepele. Ini adalah perjuangan panjang untuk menemukan feeling yang tepat, mencoba berbagi solusi, dan membangun kembali kepercayaan diri. Dengan jeda musim panas di depan mata, Ducati dan Pecco punya pekerjaan rumah besar untuk menemukan jawaban atas misteri ini. Apa pendapat kalian tentang situasi Pecco? Apakah Ducati akan menemukan solusi di baru musim kedua? Tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel MGP Gacor, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update berita MotoGP terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. MGP Gacor Mania, gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan besar.